Provinsi Kepulauan Riau. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan ke-1, mengangkat Saudara Hasan Esos, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, sebagai penjabat Wali Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai penjabat Wali Kota Tanjung Pinang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Keempat, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Persiapan pelantikan kepada penjabat yang akan dilantik didampingi rohaniwan, disilakan mengambil tempat. Dimohon Gubernur Kepulauan Riau disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan 45, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disampaikan Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Wali Kota Tanjung Pinang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Gubernur Kepulauan Riau. Tak ada balas, telepon diangkat, macam tak ada kabar. Bisa. Nama Presiden Republik Indonesia. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Kamis, tanggal 21 September 2023, saya, Gubernur Kepulauan Riau, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan ini resmi melantik Saudara Hasan Esos, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, sebagai penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor
100.2.1.3 tahun 2023. Saya Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi budaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang Bapak Hasan Esos beserta istri, FKPD Kota Tanjung Pinang yang hadir atau mewakili, Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Kepala OPD Provinsi Kepri yang hadir, Ketua Bawaslu Kepri mewakili anggota, yang kami hormati Ketua Yayasan BP3KR, ganda saya Bapak Haji Husrin Hud, Kepala Staf dan Otonomi Daerah pada tanggal 17 Oktober 2001. Adapun Wali Kota pertama sejak otonomi daerah dijabat oleh Dr. Anda Hajah Suryatati Amanan selaku penjabat pada 17 Oktober 2001 hingga 2003. Kemudian menjadi Wali Kota definitif Tanjung Pinang kedua dijabat oleh Bapak Haji Lis Darmansyah SH dengan masa periode 2013 hingga 2018. Kemudian dilanjutkan oleh penjabat Wali Kota Tanjung Pinang yaitu Dr. Andes Haji Raja Ariza MM dengan masa periode Januari 2018 hingga September Kota Tanjung Pinang hingga 1 tahun ke depan dan atau hingga ditetapkannya Wali Kota terpilih pada pemilu 2024 yang akan datang. Sejalan dengan itu, pelantikan ini merupakan satu apresiasi dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Pelantikan ini adalah satu kebutuhan penting akan kepastian berjalannya roda pemerintahan melalui eksistensi peran wali kota di Kota Tanjung Pinang hingga menjelang pemilu 2024, yang mana penjabat wali kota akan melaksanakan tugas-tugas wali kota yang tentunya dalam mengambil kebijakan sebelumnya akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan gubernur sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar dengan berbagai kebijakan yang linear antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Namun sebagai kepala daerah, saudara harus mampu menghadapi dengan membuahkan kebijakan-kebijakan yang strategis dalam menjawab tantangan ekonomi. Kebijakan-kebijakan strategis tersebut dibutuhkan dalam percepatan pembangunan di berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara kuartal ke kuartal tumbuh 1,66% pada tahun 2021 di angka 3,43% dan melejit menjadi 5,09% pada tahun 2022. Angka ini merupakan angka pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Pulau Sumatera. Bulan Maret 2023, angka kemiskinan ini semakin menurun menjadi 5,69%. Kita menempati posisi kedua terendah se-Sumatera dan posisi ke-6 terendah se-Indonesia. Persentase penduduk miskin di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2022 mencapai 9,85% dan terjadi penurunan sebesar 0,28% dari tahun 2021 yaitu 9,57%. Angka pengangguran, tingkat pengangguran terbuka atau TPT menunjukkan seiring dengan tren positif pertumbuhan ekonomi telah memberikan dampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan di Kepulauan Riau sehingga berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau yang turun dari 9,91% di tahun 2021 di masa pandemi COVID-19 menjadi 8,23% di tahun 2022 dengan persentase tren penurunan terbesar se-Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Tanjung Pinang mengalami penurunan sebesar 1,04%, turun menjadi 5,27%. Apresiasi buat Kota Tanjung Pinang. Sebagai kota maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni kebinekaan masyarakat Madani. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibu Hajah Rahma SIP atas dedikasinya dalam membangun Kota Tanjung Pinang yang sama-sama kita banggakan. Si pohon pinang, laun, yang cakep laun, laun, tak sesuai baru tak laun.
Tinggi menjulang si pohon pinang, menyusun tangga berpundak-pundak. Selamat menakodai kota Tanjung Pinang, jujur bertutur, bijak bertindak. Hendak ditempa susunan besi, besi dipalu, dentingkan nada. Kota Tanjung Pinang, ibu kota provinsi, membawa kemakmuran pada bumi segantang lada. Limpahkanlah rahmat dan karuniamu, sehingga acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat wali kota Tanjung bersumpah di hadapan kebesaran dan keagunganmu dan disaksikan oleh 1, 2, 3. Kami silakan kembali ke tempat, Ibu Rahma dan juga. Baik, kami pandu 1, 2, 3. Sekali lagi dengan lapangan tangan. 1, 2, 3. Undangan lainnya. Terima ucapan selamat kami ucapkan kepada penjabat wali kota Tanjung Pinang. Hari-hari. Tungguin. Ya sebentar aja nanti saya akan lihat kalau efektif ya, kalau tidak nanti mungkin sementara bisa. Ayo. Pak Wali. Udah, ayo. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang membersihkan Bintang Timur itu Kijang dan sekitarnya ya berhasil. Biar lewat dulu. Kemudian ya beliau aktif saya berikan target dia 3 bulan kota Tanjung Pinang harus bersih. Tidak boleh ada rumput-rumput lagi di tepi jalan, di depan belakang, semua mesti bersih. Kenapa gunanya kita provinsi sedang menata kota ini? Kalau kota ini tidak bisa kita kelola, kita bersihkan sebersih-bersih. Masih ada ikon di kota ini yang harus kita jual. Ini kota kecil yang bersih. Dan juga kita tugaskan dia untuk mengatur supaya teratur. Seperti baliho-baliho ini dan itu semua mesti diatur dengan baik. Nah nanti kita dorong bekerjasama dengan provinsi, TNI, Polri dan masyarakat. Kita bersama-sama akan membersihkanlah kota ini. Termasuk nanti Pulau Penyengat yang menjadi salah satu andalan kita. Ya mudah-mudahan di tangan Pak Hasan, kota Tanjung Pinang ini bisa lebih tertata dengan baik, bersih dan rapi. Nah kemudian juga kita mendorong agar dalam waktu 1 tahun ini mudah-mudahan Pak Hasan bisa menjadikan kota Tanjung Pinang ini sebagai smart city lah gitu ya. Kota yang dimana-mana orang mudah mengakses informasi, dimana-mana orang mudah mendapatkan keinginannya untuk memenuhi informasi-informasi yang mereka butuhkan ya. Nah saya juga karena barangkali bisa kita tuliskan pantun-pantun di sana ya, di halte-halte, sehingga
setiap orang duduk di mana saja mereka bisa menikmati pantun, dan pantun itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita yang tak terpisahkan. Nah, saya kira itu target-target yang kita berikan selain menata APBD juga supaya lebih konkret gitu ya untuk pemanfaatan. Dan saya akan tapping nanti untuk membantu beliau di Jakarta mencari peluang anggaran-anggaran yang saya kira saat ini cukup banyak. Seperti bantuan-bantuan jalan impres kemarin kan sudah kita urus ke Bappenas dari Kementerian PUPR. Saya kira itu saja. Infrastruktur wisata dulu kita benahi. Nah, Gurindam ini saya lagi kejar juga ini. Di akhir tahun masih ada anggaran impres di pusat. Gurindam ini bisa diselesaikan. Kemudian beberapa ikon-ikon bangunan kita itu akan tahun ini selesai. 2024 awal kita isi semua. Kemudian juga beberapa makanan yang branded itu karena kita sedang Pelindo ya, supaya lebih tertata baik. Kalau Allah izinkan nanti ke depan kita bisa berlanjut, saya pikir kita akan bahas nanti bersama Kementerian BUMN. Sekarang kita masih dihadapi dengan persoalan sengketa lahan di Kampung Kolam, makanya itu termasuk salah satu tugas Pak Hasan menyelesaikan itu. Kemarin anggarannya sudah kita masukkan, tapi kita pending lagi nih karena sama-sama lah kita duduk. Ya, rumahnya kita di penambahan mungkin kita mesti nambahnya. Karena tahun depan ini kan kita ada beli rumah satu untuk ikatan masyarakat kita di Jakarta, ya, di Jakarta. Dan kita nanti mungkin sebagian dari rumah yang kita besar yang kita beli itu sebagian mungkin untuk kantor mereka, sebagian bisa untuk menambah mengurangi beban populasi. Kalau yang di Batam kan tahun 2024 kita sudah anggarkan, kita tambah lagi sampai 52 tempat tidur. Karena kebutuhannya ternyata banyak sekali dibutuhkan masyarakat. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan media semua sehat, ada yang masuk rumah sakit. Sejarah sedikit ya kalau sejarah sedikit ya. Terima kasih. Indonesia hari ini melaksanakan pelantikan pejabat wali kota. Ini sebuah amanah tugas negara yang diamanahkan kepada kami untuk melaksanakan tugas pokok dari kami pertama adalah sesuai amanah dari Pak Menteri Dalam Negeri. Pertama adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan dengan masyarakat maupun kebijakan pembangunan melalui APBD. Yang kedua, tugas pokoknya adalah pelaksanaan pemilu 2024 melalui pelaksanaan pilpres. Selain itu kita menjalankan program-program dari Bapak Presiden, Menteri Dalam Negeri, Bapak Gubernur terkait penanganan inflasi, ketahanan pangan dan penurunan stunting serta juga proses menurunnya tingkat kemiskinan selama ini jabatannya kurang lebih 1 tahun lebih. Jadi program-program beliau tertunggu kepada masyarakat untuk memperindah nanti pada lingkungan. Salah satu yang diusulkan kemarin pada DPRD adalah untuk taman-taman lingkungan, mungkin juga akan disupport dengan peralatan yang lengkapan. Mungkin nanti ada gebrakan yaitu menaikkan insentif kepada kelas kuning nanti. Nilai berapa nanti mungkin PJ yang keseluruhan. Oke. Tapi sejauh ini Bang,
apa permintaan DPRD nih Bang yang pengennya untuk jabat selanjutnya ini? Ya, kami berharap komunikasi dengan DPRD kembali kondusif, kembali akur. Terus yang kedua bisa di depan mata ini adalah tahapan pemilu. Jadi artinya kita kondusif suasana baik ke DPRD maupun wali kota. Terus yang kedua juga kami pasti akan mensupport kebijakan PJ ke depan. Emang sebelumnya nggak kondusif Bang? Ya, Oke, siap.